Untuk mengerti tentang Allah Tritunggal, dibutuhkan sebuah refleksi permenungan yang sangat mendalam. Tidak mungkin seseorang yang refleksinya dangkal dapat mengerti dengan benar tentang Allah Tritunggal, apalagi yang tidak pernah berefleksi tentang hal ini. Pastinya ia tidak dapat berbicara apapun tentang wahyu dalam Allah Tritunggal. Saudara-saudariku yang terkasih, permenungan tentang ketritunggalan Allah ini sudah dimulai sejak Perjanjian Lama, di mana banyak sekali ayat-ayat dalam kitab suci Perjanjian Lama yang mengungkapkan tentang penyebutan kata kita. Mengenai hal ini dapat kita lihat dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26. Allah sesuai dengan keputusan kehendaknya sendiri berbicara dalam dirinya sendiri untuk membentuk manusia dalam gambar kita. Bagaimana hal ini mungkin jika Allah bukan tiga pribadi sekaligus esa? Masih banyak lagi ungkapan-ungkapan dari Allah sendiri dalam Perjanjian Lama yang menggambarkan tentang keesaan Allah itu sendiri sekaligus juga ketritunggalannya. Tetapi walaupun dalam kitab Perjanjian Lama kita sudah menemukan sedikit gambaran tentang ketritunggalan Allah, namun seyogyanya kebenaran tentang hal ini masih perlu untuk dipertanyakan dan direfleksikan secara terus-menerus. Itu sebabnya bapak-bapak gereja dan para teolog dari masa ke masa sampai sekarang ini masih tetap merendahkan hati untuk bermenung, merefleksikan sedalam-dalamnya makna dari wahyu tentang Allah Tritunggal ini, supaya semakin hari pemahaman akan misteri iman tentang Allah Tritunggal lebih mudah dipahami, dicerna, diresapi, dihayati, dan yang paling penting adalah merasuk dalam hati setiap orang, sehingga membuat mereka percaya bahwa doktrin tentang Allah Tritunggal ini adalah sebuah doktrin yang mengajarkan tentang kebenaran sejati tentang Allah yang memiliki pesona keilahian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus membentuk suatu kesatuan Allah yang esa. Saudara-saudariku yang terkasih, pemahaman tentang Allah Tritunggal ini semakin menjadi jelas dapat kita lihat dalam diri Yesus Kristus yang dikisahkan dalam kitab suci Perjanjian Baru. Yesus adalah sosok yang sangat berharga bagi kita untuk mengerti tentang misteri Allah Tritunggal. Injil Yohanes bab 13 ayat 16 sampai 18 menggambarkan dengan jelas bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dengan pengutusan Putra ke dunia, maka menjadi jelaslah bahwa dalam diri Allah terdapat tiga pribadi, yakni Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin kita dapat mengatakan bahwa Allah itu satu, namun memiliki tiga pribadi? Ternyata, kita tidak bisa hanya mengandalkan pemahaman akal budi semata-mata, namun kita perlu mengandalkan iman. Kita perlu iman kepada Allah untuk membuka mata hati kita, melihat misteri Allah Tritunggal yang besar itu. Santo Agustinus bahkan mengatakan, kalau engkau memahaminya, ia bukan lagi Allah. Sebab Allah jauh melebihi manusia dalam segala hal, dan meskipun ia telah mewahyukan diri, ia tetap tinggal sebagai rahasia atau misteri yang tak terucapkan. Saudara-saudariku yang terkasih, di dalam diri Allah terdapat tiga pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang ketiganya memiliki sifat yang istimewa. Bapa memiliki keistimewaan sebagai ayah yang melindungi, menciptakan, dan mengayomi seluruh alam ciptaan. Putra berperan sebagai teladan kesalehan bagi manusia untuk memperoleh keselamatan. Dan Roh Kudus berperan untuk menguatkan setiap manusia yang percaya dan menjauhkan mereka dari segala godaan setan dan nafsu yang tidak teratur. Nah, fungsi dan peranan yang dimiliki oleh setiap pribadi selalu ada dalam satu kesatuan yang kita sebut sebagai Allah Tritunggal, yakni Allah Bapa, Allah Putra,
dan Allah Roh Kudus. Allah Bapa adalah pribadi pertama, Allah Putra adalah pribadi kedua, dan Allah Roh Kudus adalah pribadi ketiga. Mungkin sedikit ilustrasi yang dapat merangsang akal budi dan iman kita terhadap misteri Allah Tritunggal ini adalah mengenai peran seorang ayah dalam keluarga. Seorang ayah harus bisa menjadi suami yang baik bagi istrinya. Kemudian, ia harus bisa menjadi bapak yang mencintai, menjaga, dan mendidik anak-anaknya. Dan kelak, ketika memiliki cucu, ia harus bisa menjadi kakek yang baik bagi cucu-cucunya. Jadi, boleh dikatakan bahwa seorang ayah atau bapak bisa memiliki 3 fungsi atau peran sekaligus dalam kehidupan keluarganya. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, tentunya ilustrasi tentang peran seorang ayah hanya dapat membantu kita untuk memahami sedikit saja mengenai misteri Allah Tritunggal. Tetapi tentu saja, ilustrasi sebagus apapun tidak dapat kita setarakan dengan pewahyuan misteri Allah Tritunggal yang maha besar itu. Semua ilustrasi yang ada hanya dapat membantu merangsang iman kita untuk setidak-tidaknya mengerti tentang Allah Tritunggal yang sangat istimewa itu. Oleh karena itu, yang terpenting adalah dalam Injil Yohanes bab 10 ayat 30, Yesus bersabda, "Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa." Dalam Yohanes 14 ayat 9, di dalam doanya yang terakhir, sebelum sengsaranya, Yesus berdoa kepada Bapa agar semua muridnya bersatu, sama seperti Dia dan Bapa adalah satu. Dan tentang Roh Kudus, kita dapat melihatnya dalam Yohanes bab 14 ayat 26, bahwa penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepada kamu. Dengan demikian, Yesus menyatakan dirinya sama dengan Allah, dan Roh Kudus juga ada di dalam Dia. Yesus adalah gambaran sempurna tentang misteri Allah Tritunggal. Saudara-saudariku yang terkasih, tentu tidak semua orang Kristen dapat dengan mudah mengerti tentang misteri Allah Tritunggal ini. Namun yang perlu kita tanamkan baik-baik dalam diri kita adalah Allah kita itu adalah Allah yang maha pengasih dan penyayang, lembut dan murah hati. Allah kita ini adalah Allah yang tidak mau membiarkan kita berjuang sendirian. Allah yang tidak mau untuk meninggalkan kita meskipun kita seringkali berdosa di hadapannya. Ketika dalam perjanjian lama, bangsa Israel acap kali berpaling darinya, Allah tetap mengasihi mereka lewat perantaraan para nabi. Ketika dalam perjanjian baru, banyak manusia yang mulai salah mengartikan ajarannya. Yesus Putra Allah turun ke dunia untuk mengantarkan manusia kembali ke jalan yang benar, yakni jalan cinta kasih. Dan ketika Yesus pergi kepada Bapa meninggalkan dunia ini, Ia mengutus Roh Kudus untuk tinggal bersama kita, menemani kita, menguatkan iman kita untuk tetap percaya kepada Allah. Maka saudara-saudariku yang terkasih, inilah bukti bahwa kita memiliki satu Allah 3 pribadi yang sangat istimewa. Allah yang tidak hanya duduk diam melihat anak-anaknya masuk dalam jurang dosa, tetapi Allah yang sungguh-sungguh ingin untuk setiap anak-anaknya memperoleh keselamatan kekal. Sungguh indah tinggal di dalam kasih Allah, sebab di dalam Dia kita tidak akan pernah mati, melainkan hidup untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua.